Cepat duduk. Siap, gerak kepada Bu Guru. Mat, gerak, gerak, mulai. Ibu na nampak. Hanafi. Oh, Muhammad Hanafi. Ada beritanya enggak? Satu. Oh, udah berapa hari? Sudah 3 hari. Oh, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan dapat belajar bersama kita kembali. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita mempelajari pertimbangan teori atom. Sebelum kita masuk ke pertimbangan teori atom ini, Ibu mau melihat dulu apa pretest Ananda dulu, tes awalnya. Silakan ambil HP-nya. Ibu kirimkan linknya. Dan silakan kerjakan soal pretest fisisnya. Rizky. Ini kayak kan materi sebelum materi sekolah nih. Biar dulu. Modelnya Bu. Tampilkan modelnya. Udah Bu, udah. Oke, WhatsApp anak-anak Bu. Oke Bu. Iya Bu.
Sudah kan tapi kung ano man yung mag-test job ang mga nalita ka mo. Hindi to. Kasi Mami. Marida na mo. Udah siap? Lihat dulu. Siapa yang betul semua? Salah satu? Nah. Mana yang betul semua? Lihat. Ini yang di bagian kiri itu tes. Lagi jalan mungkin WA nya ibu. Ya, maaf bu, sinyal kami di sini nggak bisa. Ya, Ini Will, kecap yang dibagikan barusan tes. dan yang dibagikan barusan adalah tes. Baiklah anda semuanya, ada bagi yang betul semua itu sudah membaca modul apa mana aja yang dikirim melalui WA? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, ibu tanya dulu materi yang minggu lalu apa? Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Materi. Segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati suatu ruang. Ada lagi? Apa lagi yang kamu tahu tentang materi? Materi terbuat dari sebuah bentuk yang bisa disentuh. Iya. Ada lagi? Ya. Ada 3 bentuk materi itu padat, cair, dan gas. Ada lagi? Dua perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Kursi yang dihancurkan dan terbuat dari kayu tetap menjadi kayu. Apa lagi perubahan? Kimia. Apa perubahan kimia? Perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Ya bu.
sekarang Ibu akan masuk kita ke materi selanjutnya dulu. Lihat ini. Nah. Coba Anda lihat ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagiannya kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil? Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Pada pembelajaran hari ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang terpikir dari Anda? Apa tadi? Atom. Nah, jadi Apa lagi? masih ini sedang akan kecil benda. Ya, tentang atom lagi. Apakah besi itu sama dengan emas? Tidak. Abang, ini sudah. Baiklah, sebelum kita akan masuk kepada perkembangan kode atom. Ini CP-nya menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik dapat menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Yang ditanya tadi apa? Berarti besi dengan emas sama? Beda. Apa itu atom? Bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta yang terdiri atas atom serta elektron yang mengelilinginya. Ya, berarti Anda sudah membaca materi yang buku berikan kemarin ya. Berarti kita di sini perkembangan teori atom ini menurut Dalton, Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Di sini Ibu akan menayangkan video. Silakan anak-anak tonton. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini buku modul ajarnya sudah diberikan kan? Kalau ini ada Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Democritus dan Leucippus pada
sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kecil dan mengungkapkan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kecil yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama 2 asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan
fosfor. Dengan melahirnya video tadi, Ibu tanya nih, model atom ini di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, yang ada model atom ada 5 di sini. Ada menurut Dalton, Thomson, Bohr, dan Dalton. Pada pertemuan ini, pada hari ini kita mempelajari cuma 3, Dalton, Thomson, dan Rutherford. Yang Anda lihat model atom yang pertama ini, apa yang terpilih oleh Anda? Yang bola, kelereng. Kalau Thomson ini, roti kismis, pizza bisa dilihat. Kalau Rutherford, jadi sepeda. Iya. Sudah paham Anda tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Kalau sudah, silakan isi LKPD-nya.
Nah, kelompok datang silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dalton akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori atom Dalton. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah gabungan partikel-partikel atom sejenis, sedangkan senyawa adalah suatu zat yang mengandung dua unsur atau lebih yang bergabung dalam perbandingan massa tertentu. Partikel penyusun paku dan besi atau Fe yang terdiri zat penyusunnya terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Sedangkan partikel penyusun emas, mineral pembawa emas dari emas dan tritium, elektro, telurida, dan unsur belerang. Dari pertanyaan 1 dan 2, apa bunyi bulat Dalton yang pertama? Atom merupakan partikel kecil dari materi yang tidak dapat dipecah lagi. Dan materi yang terdiri atas atom yang tidak dapat lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan unsur kimia sifat yang sama. Ketiga unsur kimia yang berbeda akan memiliki atom yang berbeda. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, saya dari kelompok Thomson ingin bertanya. Apakah teori atom Dalton memenuhi hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan atom? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya dari kelompok Rutherford ingin bertanya ke kelompok Dalton. Bagaimana teori atom Dalton menjelaskan reaksi di alam? Terima kasih. Beri kami beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok.
Baiklah, pertanyaan nanti dijawab oleh Saudara Rosabila. Bagaimana teori atom Dalton menjelaskan tentang terjadinya reaksi kimia? Berdasarkan penelitian dan hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Apakah kelompok dari Thompson paham? Ya. Paham. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Asyifa Rahmatullah. Apa yang mendasari teori Dalton dalam penemuannya? Menurut teori Dalton, semua benda terbuat dari atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Apakah kelompok dari Dalton? Kiro. Jangan sampai akhir. Masih aktif namanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan maaf, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Silakan kelompok kedua tampil. Rami yang di kantor lah. Rami orang di kantor. Aduh. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Thompson akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Haskell. Perbedaan model atom Dalton dengan Thomson adalah: menurut Dalton, atom itu unit terkecil dan tak dapat dibagi-bagi lagi. Sedangkan menurut Thomson, terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron, dan model atom itu menyukai roti bisnis. Posisi elektron-elektron pada atom menurut Thomson adalah sebuah bola spesial yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif, atau elektron-elektron ini akan tersebar
pada bola seperti bisnis. Menurut Thomson, atom sebagai bola masih bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron, sehingga keseluruhannya bersifat netral. Percobaan tabung sinar katoda adalah percobaan yang melibatkan elektron dari suatu gas yang dialirkan dari katoda menuju anoda, sehingga elektron yang dimaksud adalah partikel yang keluar dari katoda menuju anoda. Yang ditemukan pada percobaan milikan adalah menemukan bahwa muatan tetes minyak selalu merupakan kelipatan bulan dari suatu muatan tertentu, yaitu in 1,62 kali 10 sampai 19 coulomb. Baiklah, apakah teman-teman paham atas materi yang kami berikan? Apakah ada pertanyaan? Ada. Baiklah, saya akan bertanya. Alat apa yang digunakan Thomson dalam penelitiannya? Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada. Apa Saya mewakili kelompok Rutherford ingin bertanya, alasan apa yang mendasari Thomson dalam menyatakan modal atom? Sekian. Bisa ulangi lagi? Ulangi dengan Alasan apa yang mendasari Thomson dalam menyatakan model atom? Kepada kelompok Dalton bisa diulangi pertanyaannya. Alat apa yang digunakan oleh Thomson dalam penelitiannya? Baiklah, terima kasih. Baiklah, dari waktu kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Kashifa tadi yang akan dijawab oleh Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dalton, yaitu Thomson menggunakan alat tabung Brookes atau tabung sinar katoda. Thomson menemukan bahwa sinar dari tabung katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. apakah Hasika paham? Selanjutnya kami akan membacakan jawaban dan pertanyaan dari Siska tadi yang akan dibacakan oleh Rizky. Pertanyaannya, alasan apa yang mendasari Thomson dalam menyatakan model atom? Karena Thomson beranggapan bahwa atom yang memiliki muatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif.
Dan Thomson dapat mematahkan teori atom John Dalton, terutama tentang atom yang tidak memiliki subatom. Subatom itu adalah partikel yang jauh lebih kecil dari atom atau dua jenis partikel subatom. Sekian, terima kasih. Apakah siswa paham? Jawaban ini. Saya ada pertanyaan, Nana? Ya. Baiklah, kemudian kami bacakan kesimpulan dari presentasi kami tadi yang akan dibacakan oleh saya. Jadi, Thomson berpendapat bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif. Sekian dari kami. Mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 atau kelompok berapa sampai pesan. Yang bola. Capit terus mana-mana. Oh, di hotspot bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rutherford Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Aniza. berdasarkan permasalahan yang kami selesaikan, partikel yang mengelilingi inti atom adalah muatan Dalton dan muatan proton. Perbedaan model atom Thomson dengan Rutherford adalah pada atom Thomson muatan positif tersebar merata, sedangkan pada atom Rutherford terpusat pada intinya. Gerakan elektron terhadap inti atom pada Rutherford adalah beredar mengelilingi inti atom. Atom menurut Rutherford adalah bola kecil padat yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, saya dari kelompok Thomson akan bertanya. Bagaimana percobaan yang dilakukan Rutherford untuk menguji kebenaran teori atom Thomson? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Dari kelompok Dalton akan bertanya. Bagaimana teori atom dari Rutherford dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dalton yang akan dijawab oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dalton yang pertanyaannya, bagaimana teori atom Rutherford dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Rutherford, atom adalah sebagian besar ruang dalam atom, yaitu ruang kosong yang intinya dikelilingi oleh proton dan neutron. Contohnya komedi putar pada malam dan donat yang memiliki ruang kosong di tengahnya dan dikelilingi oleh partikel-partikel lainnya. Apakah kelompok Dalton paham? Paham. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dalton yang akan dibacakan oleh teman. Yang pertanyaannya, bagaimana percobaan yang dilakukan Rutherford untuk menguji kebenaran teori atom Thomson? Dengan cara menembak lembaran kertas emas yang tipis dengan hamburan partikel alfa. Apakah kelompok paham? Paham. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, dari percobaan Ernest Rutherford dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruang kosong. Inti atom bermuatan positif menempati ruang yang sangat kecil. Semua muatan positif dan massa atom terkonsentrasi di inti atom. Contohnya, planet yang bergetar mengelilingi matahari. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, dari video PPT dan presentasi teman-teman Anda tadi dapat kita simpulkan bahwa ada perkembangan teori atom itu ada teori atom Dalton, Rutherford, Maxwell, dan pada pertemuan kita kali ini kita membahas cuma 3 teori. Semuanya minggu depan. Dari presentasi kita tadi dapat disimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba dulu. Siapa? Kelompok mana? Kelompok Dalton silakan. Thomson duluan, silakan. Kesimpulan dari kelompok Thomson bahwa atom merupakan bola masif atau kejar yang bermuatan positif. Itu kalau menurut pandangan Thomson. Kelebihan dan kekurangannya? Sudah. Kekurangan dari atom Thomson yaitu tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Tidak dapat menjelaskan susunan atom positif dan negatif pada atom. Ya, Rutherford bisa? Kalau menurut teori Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ya, terima kasih. Dalton? Kesimpulan dari atom Dalton, teori Dalton berdasarkan pada anggapan semua benda tersusun atas atom. Atom-atom tidak dapat diciptakan dengan dihancurkan. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dibuat. Dari materi yang kita bahas tentang perkembangan teori atom tadi, masih ada pertanyaan Anda?
Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, buka HP masing-masing, lakukan krisis post-test. Oke. Udah masuk linknya? Rizky. Ada yang sudah siap? Masih sisa senyumnya. Udah yang siap? Udah? Sudah. Berapa betulnya sih? Betul semua? Isi? Salah satu. Sudah, berarti yang betul semua ada berapa nak? Apa bu? Yang betul semua? Yang betul semua. Ya, yang betul semua. Sudah berapa orang? Betul semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah satu. Salah dua. Nah, yang salah semua ada? Tidak. Dan selesai post-test kita untuk sekarang Ibu memberikan lembar refleksi kepada peserta
silakan Ananda isi dan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Cepat silakan isi. Enggak kelihatan, Bu. Ada orang nelpon. Ada orang nelpon. Ada orang nelpon. Sudah siap? Sudah. Akan dijemput. Dan Anda semua? Sudah. Berarti dari jurnal yang sudah Anda kerjakan ini. Untuk pertemuan selanjutnya tentang teori atau UNESCO dan mekanika kuantum, silakan Anda baca, nanti dikirimkan materi ajarnya melalui WA Group. Dan untuk pertemuan selanjutnya. Dan selesainya pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Silakan ketua kelas disiapkan kitab buku. Di tempat duduk. Siap, gerak kepada guru. Semangat, gerak, gerak, bersyukur, mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Assalam. Silakan Anda pulang dan semoga selamat sampai tujuan. Awas.